Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Faisal Brasyauzidan dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi. Oke, halo juga semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidki Musyafa Hermawan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Oke, hari ini kita akan membuat video vlog itu mengenai tentang isu pendidikan. Judul yang kita ambil itu kesenjangan skill lulusan. Mengapa fresh graduate masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Saya Raden Mezar Widya Cinarbumi, biasa dipanggil Mezar. Nama saya adalah Ibrahim Abdullah Putra Mangkona dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro UNJ. Saya mau kasih sedikit terhadap fenomena itu Saya Dinda. 3,8 lulus cum laude, tapi kenapa kerjaan masih belum dapat juga? Lulus kuliah itu nggak otomatis bikin kamu siap kerja. Banyak fresh graduate yang ngerasa udah punya ijazah tapi tetap bingung, kira-kira harus mulai dari mana ya? Apa sih yang bikin mereka bisa lebih cepat masuk kerja duluan? Jumlah pengangguran di kalangan diploma dan sarjana meningkat. Dunia kerja kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut PDDikti ini di tahun ajaran 2023 sampai 2024 ini ada sekitar 1,79 juta mahasiswa yang lulus dari total hampir 10 juta mahasiswa aktif di seluruh Indonesia. Tapi ironisnya BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan universitas itu mencapai 5,71% di Agustus 2023, paling tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain. Bahkan kelompok usia muda 15-24 tahun juga punya TPT sekitar 4,91% di November 2024. Nah, yang menariknya ini, masalah ini bukan cuma soal jumlah lulusan yang membanjiri pasar kerja, tapi juga soal kesenjangan skill. Bahkan ada anggapan kalau lulusan dari kampus yang dianggap lebih unggul biasanya udah punya skill yang relevan atau bahkan melebihi yang dibutuhkan industri. Sementara lulusan dari kampus lain sering ketinggalan. Situ kami pengen dengar langsung dari kakak nih, gimana sih pengalaman atau pandangan soal isu ini. Itu memang kayak kita masih juga jadi kasus atau jadi omon-omon kayak di mana sih 19 juta lapangan pekerjaan itu. Nah, itu salah satunya itu bisa balik ke pemerintah juga. Keduanya itu berhubungan ya. Jadi memang setiap tahun itu lulusan makin banyak dan itu membuat lapangan pekerjaan semakin ketat. sebenarnya terhadap fenomena itu adalah itu benar gitu. Ya. Itu kan memang beneran terjadi di negara kita ini gitu ya, bahwa jumlah lulusan dengan tersedianya lapangan kerja itu tuh jauh banget perbandingannya. Kita tuh kan setahun aja bisa melahirkan lulusan tuh sampai ribuan gitu ya. Dari UNJ aja tuh bisa banyak banget, bisa kayak 1.000 lebih gitu sekali lulus setahun. Indonesia itu punya universitas yang cukup banyak. Jadi kalau kita hitung ada 30 kampus aja, itu ada 30.000 lulusan gitu. Sedangkan dunia kerja itu nggak mungkin kayak setiap tahun ada 30.000 lapangan pekerjaan baru, itu nggak ada, ya kan? Kalau menurut aku sih kompilasi dari keduanya ya. Ini tuh kayak saat ini kan emang menurutku juga untuk mencari pekerjaan itu emang sulit banget dengan kompetensi S1. Dimana memang banyak lulusan S1 untuk saat ini kan. Aku tuh pernah dapat nasihat dari dosenku karena kalau S1 apalagi di bidangku ini tidak begitu berguna. Jadi kalau bisa lanjutkan ke S2 atau kamu ngambil sertifikasi yang berguna. Yang pertama tuh sebenarnya di negara kita tuh terjadi yang namanya gap skill. Negara kita tuh kayak tadi yang disampaikan sama Sidki kan, bahwa di negara kita banyak sekali sarjana yang lulus cuma bawa ijazah aja. Itu cuma yang penting hatam teorinya. Jadi itu sifatnya tuh kayak hafalan aja gitu. Kayak semua materi kuliah itu yang penting catat, yang penting hafal. Lewat dari UAS lupa juga ya udah gitu. Padahal dunia kerja itu tuh lebih banyak membutuhkan skill-skill di luar daripada itu. Itu nanti kemampuan itu bisa dipakai oleh
industri mana. Nah, kalau kemampuannya itu emang tidak sesuai dengan kayak ke industrinya itu, Kak, pasti dia bakal tolak, pasti. Mungkin ada beberapa lulusan yang memang memiliki pengetahuan yang baik atau teori yang baik dari kampusnya, tetapi belum cukup pengalaman atau kemampuannya dalam dunia kerja langsung gitu. Jadi saya beberapa kali juga melihat kesenjangan antara teori yang dipelajari di kampus dengan kebutuhan di dunia pekerjaan gitu. Universitas ternama itu dia lebih dapat peluangnya lebih banyak kan daripada univ-univ yang dilihat tuh biasa aja. Mungkin cukup percaya saya dengan ini, cuman nggak sepenuhnya. Kenapa? Juga saya percaya itu kan karena ada beberapa beasiswa yang saya tahu tuh dia cuman membiasiswai untuk universitas-universitas pilihan dia. Dan yang saya lihat itu memang universitas ternama. Nah, di sini saya juga berpikir bahwa mereka ini juga pingin ngambil SDM-nya kan, karena SDM sana tuh mungkin mereka lihat orang-orang terdahulunya itu SDM-nya bagus. Nah jadi situ saya juga berpikir bahwa itu memang benar, tapi nggak sepenuhnya, dan juga bukan berarti universitas-universitas yang dianggap biasa itu nggak bisa seperti mereka, karena itu hanya beberapa saja dan tidak seluruhnya. Jadi masih ada peluang. Jadi itu bukan sebuah kekhawatiran, tapi memang jika kita bisa berkesempatan di universitas yang bagus, ya itu bagus, tapi tetap harus ada usaha kita juga. Mungkin memang faktor yang membuat lulusan dari kampus ternama memiliki peluang yang lebih itu mungkin dari fasilitas yang dari kampusnya miliki, atau dari jaringan yang mereka miliki, dan lebih mungkin mereka juga lebih banyak waktu untuk belajar gitu ya. Tapi yang saya lihat juga enggak selalu lulusan dari kampus terbaik saja yang memang dapat kesempatan untuk masuk ke dunia kerja. Ada juga beberapa lulusan, maksudnya saya juga sering melihat lulusan dari kampus-kampus yang mungkin kurang dikenal, tapi mereka juga bisa bersaing di dunia pekerjaan, di dunia industri. Kenapa? Karena memang yang paling menentukan itu adalah kualitas dan usaha dari individu itu sendiri, seperti itu. Kalau menurutku nggak gitu ngaruh ya dengan univ yang biasa aja, karena sebenarnya aku pun dari univ yang biasa aja gitu. Aku ngerasa kayak kita bukan saingan, cuman kalau misalnya dalam satu lingkup, sometimes ada beberapa perusahaan emang yang melirik dari lulusan ini. Cuman itu bagaimana kamunya lagi, dan bagaimana skills kamu sendiri ini yang kamu dapatkan. Bilang benar itu tidak benar bisa dibilang, karena universitas itu lebih ke bagaimana jalurnya itu antara dunia remaja saat SMA dan juga dunia bakal kerja nanti. Dia itu hanya sebagai jalur doang. Nah, pasti ada yang pasti universitas yang bisa dibilang bahwa cara belajarnya itu pasti beda. Tapi baik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana cara kita memakai universitas itu sebagai maksimalnya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang di medsos, banyak yang bilang bahwa kamu lulusan PTN mana tuh juga jadi hal yang diperhatikan gitu ya. Artinya kan orang-orang yang bikin konten itu dia kan mungkin berbagi pengalaman gitu ya, dan pengalaman 1 orang, 2 orang, 3 orang itu kan sebenarnya nggak bisa kita jadikan sebagai digeneralisasi gitu ya, kecuali memang tadi tuh ada data gitu ya, ada penelitian yang mengatakan bahwa perusahaan tuh nggak melihat A, nggak melihat B gitu ya, itu kan hanya dia berbagi pengalaman, kemudian karena kebetulan kita lihat dan dia tersebar ke semua orang, akhirnya orang ngerasa jangan-jangan gitu. Tapi kalau misalnya Karike tadi juga mau berbagi pengalaman, dari pengalaman Karike mencari kerja selama kayak waktu itu mungkin kayak lulus dari S2 terus nyari kerja itu sekitar 6 bulan gitu ya, kayak setengah tahun, itu justru menemukan fakta yang sebaliknya dari yang apa disampaikan di media sosial itu. Nggak ada, mereka tuh nggak, maksudnya kayak lulusan kamu bagus pun kalau kamu nggak punya pengalaman, kita kan pasti akan dilihat dari CV ya.
kayak kamu pernah bikin ini, pernah punya proyek ini, itu tuh lebih penting daripada kamu lulusan dari mana. Apalagi kayak IPK, ya IPK zaman sekarang tuh mahasiswa dapat nilai tuh gampang, dosen tuh bisa dibilang baik-baik lah, ngasih nilai tuh kayak ya ngasih nilai A tuh gampang lah kalau buat dosen gitu. Kayak kamu baik aja, kamu datang setiap hari, kamu ngerjain tugas, walaupun mungkin tugasmu nggak bagus-bagus banget, dapat kok A kalau di zaman sekarang tuh gitu ya. Makanya perusahaan HRD itu juga nggak bodoh-bodoh banget lah gitu, kasarnya tuh gitu ya, nggak bodoh-bodoh banget. Mereka tuh pasti akan lihat, karena gini loh, di dunia kerja itu ya, mungkin karena teman-teman tuh udah kerja belum kan. Nah kamu tuh kalau udah kerja, kamu akan ngerasain gimana capeknya kerja sama orang yang nggak punya skill gitu. Jadi makanya orang dunia kerja kayak HRD nggak mungkin mau menerima nih lulusan kampus bagus nih tapi nggak bisa apa-apa, nyusahin kan. Mereka nggak akan mau gitu. Jadi pasti akan lebih memilih kayak ya walaupun lulusan kampus swasta mana gitu ya, yang mahasiswanya mungkin cuma setahun kayak berapa ratus orang, tapi bisa udah pernah ini, itu tuh pasti akan lebih diambil gitu sama perusahaan daripada yang cuma bermodalkan kayak ya ijazahnya lulusan dari ini. Pengalaman kerja di kita tuh kan dikit banget. Mahasiswa sebenarnya saya tuh nggak menyalahkan mahasiswa tuh untuk akademis banget tuh nggak salah. Mahasiswa ngejar IPK pokoknya harus dapat nilai yang bagus tuh nggak salah gitu ya. Tapi pengalaman karir pribadi dulu ketika kuliah lalu terjun ke dunia kerja, ternyata ada banyak skill yang kita butuhkan di luar dari apa yang kita pelajari di ruang kelas gitu. Makanya kenapa Kadika selalu nyuruh mahasiswa tuh kayak ikut organisasi, jadi volunteer, ikut kegiatan apapun yang dia tuh di luar kelas ya, yang nggak diajarkan oleh dosen, tapi kamu bisa belajar banyak hal dari situ. Nah mahasiswa sekarang tuh jarang ada yang kayak gitu. Kalaupun ikut organisasi, ya udah sibuk organisasi tuh cuman kayak bikin kegiatan, maksudnya nggak menjadikan wadah itu tuh bener-bener tempat buat belajar skill baru gitu. Sih kompilasi dari keduanya ya. Ini tuh kayak saat ini kan emang menurutku juga untuk mencari pekerjaan itu emang sulit banget dengan kompetensi S1. Dimana memang banyak lulusan S1 untuk saat ini kan. Aku tuh pernah dapat nasihat dari dosenku, karena kalau S1 apalagi di bidangku ini tidak begitu berguna. Jadi kalau bisa lanjutkan ke S2 atau kamu ngambil sertifikasi yang berguna kayak gitu. Dan bisa juga dengan tambahan kayak misalnya ikut bootcamp kan sekarang ini kan banyak bootcamp gratis kayak entah Excel, analisis data segala macam, atau digitalisasi segala macam gitulah, ada aja kan bootcamp. Jadi mungkin untuk meningkatkan skillnya itu bisa untuk kayak misalnya kamu bersaing dengan sama-sama S1 fresh graduate, tapi dengan kamu punya sertifikat dari bootcamp itu tuh menjadi nilai plus kamu. Atau kamu misalnya punya sertifikasi, kalau di bidang aku ahli K3, nah itu punya sertifikasi ahli K3, pasti kamu akan dilirik di bidang K3 kayak gitu. Makan lagi tuh skill kamu ini gitu, apakah kamu ada tambahan skill kayak gitu. Soalnya aku tuh waktu itu pun walaupun fresh graduate ditanya nih, kamu selama ada jeda dari gradu dengan masuk ke perusahaan ini, itu kamu ngapain aja gitu loh pertanyaannya. Jadi kayak kalau misalnya kamu jawabnya mungkin kayak aku cuman lagi nyari-nyari kerja aja di tempat lain gitu, mungkin aku juga kurang paham ya gimana HR menanggapi. Cuman kalau aku memanfaatkan waktu itu dengan ikut bootcamp, pelatihan gitu. Jadi itu bisa juga jadi nilai plus kamu untuk sebagai fresh graduate gitu. Kalau nyerap ilmu aja sih nggak cukup ya, karena kalau menurut saya itu cara terbaik itu teori dan praktik. Nah makanya tadi ada di pertanyaan sebelumnya itu kan kayak habis kita lulus itu tuh baiknya itu kita mencari peluang tuh di mana, di kampus atau di luar. Nah sebenarnya juga sebelum lulus juga bisa kan kayak kita magang, pastinya bisa. Nah itu kita bisa ngasah skill kita di situ.
Jadi nggak cuma ilmu yang didapat tapi skill, karena apa yang kita pelajari kalau kita praktikkan itu tuh akan lebih bagus dan akan lebih teringat di dalam otak kita. Jadi saat kita bekerja juga yang kita berikan itu tuh maksimal gitu. Yang paling penting mungkin sekarang itu adalah kerjasama antara kampus dan dunia industri atau dunia kerja ya, agar mungkin lulusan itu memiliki praktik langsung atau pengalaman atau kemampuan langsung di dunia pekerjaan gitu, seperti magang, proyek-proyek yang memang bisa membuat kemampuan mahasiswa itu berkembang berkembang dengan atau sesuai dengan kebutuhan dunia pekerjaan seperti itu. Juga mungkin mahasiswa itu sendiri juga bisa meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang memang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri seperti itu. Menurut saya kalau dari semester 1 sampai semester 2, 3, 4 itu pertama soft skill kayak public speaking ya, pasti berorganisasi dengan seperti BEM, UKM atau yang lain-lain. Tapi kalau semester 5 sampai semester akhir itu biasanya harus fokus ke magang biar CV kita nanti CV kita lebih bagus dan dapat pengalaman gitu. Biar industri yang kita bakal tujuin bakal lihat bahwa ini cocok bawa ke industri kita gitu. Narasumber tuh mengatakan bahwa sebenarnya tuh fresh graduate itu memiliki kemampuan akademik tuh yang bagus, tetapi itu masih kurang dalam dunia industri atau dunia pekerjaan. Sebenarnya yang diperlukan itu seperti keterampilan praktis, pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan industri. Jadi temuan ini itu dapat dihubungkan dengan teori human capital yang dikemukakan oleh Theodore School dan Gary Becker. Teori ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Namun, apabila pendidikan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, maka akan muncul kesenjangan keterampilan skill gap yang menyebabkan lulusan kurang kompetitif di pasar kerja. Selain itu, hasil wawancara ini juga sejalan dengan konsep link and match, yaitu pentingnya keterhubungan antara lembaga pendidikan dan dunia industri. Kurangnya pengalaman praktik, magang, serta pembelajaran berbasis kebutuhan kerja menyebabkan lulusan mengalami kesulitan saat memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari institusi pendidikan untuk memperkuat kurikulum yang berorientasi pada pengembangan hard skill dan soft skill, meningkatkan kerjasama dengan industri, serta memberikan lebih banyak kesempatan praktik dan pengalaman kerja bagi mahasiswa sebelum lulus. Dengan demikian, kesenjangan skill itu menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyak fresh graduate sulit mendapat pekerjaan. Pendidikan perlu berperan lebih aktif dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Jadi kesimpulan kelompok kami setelah mewawancarai 5 narasumber kali ini, mengapa masih banyak fresh graduate yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya itu tergantung individunya masing-masing. Seberapa individu itu memanfaatkan kesempatan ketika mereka menjadi mahasiswa. Contohnya, bisa ketika menjadi mahasiswa, kita bisa mengikuti organisasi maupun kegiatan di luar kampus seperti pelatihan yang sekiranya dapat mengasah kemampuan soft skill maupun hard skill. Oke, pelajaran yang kita dapat itu banyak banget dari segi mahasiswa dari semester 5 sampai 6 dan juga dari lulusan fresh graduate. Menurut narasumber, mahasiswa tuh seharusnya bisa mencari peluang atau kesempatan. Dan kesempatan itu bisa berupa mengikuti
event-event atau organisasi dari luar kampus, tidak hanya dari dalam kampus juga. Karena untuk menambah pengalaman itu lebih baik kalau bisa tuh keluar. Dan juga dari segi fresh graduate, kalau misalkan setelah lulus itu ada waktu kosong atau waktu nganggur, itu sebisa mungkin diisi dengan kegiatan yang bisa menambah skill yang relevan bagi dunia industri. Kenapa? Karena perusahaan atau instansi itu melihat kita apa yang bisa kita tawarkan untuk perusahaan itu tersebut. Kalau misalkan skill yang udah dipelajarin di kampus itu memang kurang relevan dengan perusahaan itu, terkadang perusahaan itu tuh nggak mau nerima kita. Makanya perlu adanya peningkatan skill, penambahan skill seperti bootcamp untuk tidak adanya kesenjangan skill antar lulusan fresh graduate. Oke, mungkin ada sedikit rekomendasi dari kita. Sebenarnya udah banyak juga yang kita sebutin. Mungkin dari rekomendasinya itu bisa, intinya kalian jangan menyia-nyiakan kesempatan ketika kalian menjadi mahasiswa, bisa mengikuti yang kita sebutkan tadi, bisa mengikuti dengan organisasi dalam kampus maupun luar kampus. Intinya jangan buang-buang kesempatan ketika kalian menjadi mahasiswa. Mungkin segitu saja dari kami. See you in the next vlog.